Bahasa kromo itu menjadi menarik. Artinya, Indonesia itu bukan bangsa kecil. Cuman hal-hal yang menjadi PR besar dari kita adalah menstrukturkan pemahaman. Lah, artinya jika kita belajar sesuatu komplit lah. Belajarlah sejarahnya, gitu kan? Bahwa Osho itu baik, oke. Bahwa Osho itu terilhami dari pemikiran sebelumnya kan harusnya jujur gitu. Saya sangat tidak berani mengatakan ini ilmu saya. Saya selalu ngomong guru saya begini gitu. Saya percaya bahwa pengetahuan itu bermutasi, berevolusi. Osho menyikapi mungkin pemahaman dari Buddhism, Zen dan lain-lain. Dengan pemikirannya dia melihat bahwa hidup ini adalah tentang kekinian gitu. Tapi kan hidup ini bukan tentang hanya kini, tidak semua orang akan cepat ke sana gitu. Satu. Kemudian yang kedua, kembali ke Nusantara, bab kejawen aja sudah ratusan, Mas. Ada Subud, ada Samara, ada Sabtodarmo, ada Pangestu, dan itu kan apa yang diajari Osho ada di situ. Ada ilmu sejati, macam-macam. Cuman kita tidak atau kurang lancang untuk mempelajari Suryo Mentaram dengan mulur mungkertnya, ya kan? Sosro Kartono, iya kan? Sosro Kartono dengan alifnya, Ronggo Warsito dengan apanya? Apa Ronggo Warsito? Ronggo Warsito itu terkenal dia seorang penulis serat Gatoloco dan lain-lain kan. Beliau salah satu guru dari keluarga juga. Artinya itu tokoh muda gitu. Saya katakan tokoh muda karena abad ke-8. Sebelumnya toko 17 kan banyak di Indonesia juga. Toko 16, toko 15, kan banyak juga. Cuman kita tidak lancang mencari di mana sih sumbernya di Nusantara ini. Bagaimana orang-orang Sumarah, bagaimana orang-orang Sabtodarmo, bagaimana orang-orang Subud, bagaimana orang-orang Pangestu. Ada loh di situ. Itu yang tersusun menjadi komunitas penganut kepercayaan. Secara personal, Majapahit meninggalkan pemahaman. Malang meninggalkan Gajayana pemahaman. Mataram kuno meninggalkan pemahaman. Kemudian mana lagi? Belambangan meninggalkan. Dan itu jejaknya kan ada. Ada tersirat jadi tari, tersirat jadi tersirat jadi batik, tersirat jadi falsafah. Dan yang paling mudah kita pelajari adalah Macopat. Ya kan, urut-urutan manusia itu kan. Ada Jongko Joyoboyo. Ada Jongko Joyoboyo dan lain-lain lah. Tapi ya tadi biar nggak kelewat gitu ya. Secara esensial barangkali tentang Serat Gatoloco. Nah, ini kan erat hubungannya dengan. Oke. Maaf, saya nggak berani membahas. Kita lanjutkan tentang ada sesuatu yang saya takut kebablasan. Tentang kembali ke meditasi. Yang tadi aja. Lagi, ya. Nanti soalnya nyangkut ke keluarga saya nanti. Mohon izin. Oke, tidak masalah. Nah, teman-teman gitu, sebelum kita memperdalam meditasi lagi gitu ya, sebelum kita bahas tentang jeda lagi gitu. Sekarang tuh dikit-dikit pokoknya ilmu tuh kalau nggak barat tuh kayak kuno, ketinggalan gitu ya. Yang paling bagus tuh, itu tiru tuh konsep 369. Apa itu? Vibrasi, frekuensi, energi ya, dan lain sebagainya. Karena kalau kamu paham itu, kamu akan bisa membongkar rahasia semesta dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Apa sih responnya Kinuryanto terkait dengan konsepnya Tesla itu? Yes. Nah, Lurson. Jadi saya dulu melakukan hal yang sama sebelum saya ngajar ke Amerika. Ingat ya, saya ke Amerika itu ngajar loh. Saya melakukan hal yang sama. Di Barat itu begini, orang Barat itu kritis, orang Barat itu pinter, orang Barat itu strategik. It's okay, kita alami, kita pahami dan kita akui itu. Tapi ada satu kondisi di mana manusia itu plus minus itu adalah. Bule yang tidak teratur juga banyak, goblok juga banyak, pekok juga banyak. Cuman karena kita di daerah terjajah, daerah di mana pengetahuan yang sebenarnya intisari dari apa yang kita miliki dari peradaban, kerajaan, kesultanan dan lain-lain dibawa ke sana, diterjemahkan dengan bahasa Inggris, itu udah menarik loh, Mas. Contoh gini aja, Mas. Kopi hitam, kopi ireng, black cafe. Itu udah beda sensasinya bagi kaum penjajah. Oke?
Tapi saat saya di Indonesia begitu saya ke Amerika, mendengar bahasa kromo itu menjadi menarik. Seksi rasanya saat saya mendengar dari Amerika. Tapi begitu saya di Indonesia, mendengar anak muda castis-cus dengan bahasa Inggris, kayaknya wow. Artinya hidup itu saling mengagumi, Mas. Saling mengagumi. Pengalaman saya mengajarkan di Amerika, bahkan murid-murid saya bolak-balik ke sini gitu. Saya menjadi paham dalam konsep hidup kita saling mengagumi. Di Barat dididik dengan hal-hal yang teratur. 1, 2, 3, what is your plan? Apa rencanamu? Oke, sehingga yang menarik bagi mereka adalah thinking from A to B to C gitu kan. Di sini kita beda, kita dididik ojo gur nglakoni tapi dirasakne gitu. Jangan cuman dijalani tapi dirasakan. Jangan cuman bener tapi bener. Jangan cuman ruh tapi weruh. Ya, kita diajari berlevel. Bahkan bahasa Jawa kan mulai mangan, nguntal, gaglak, nyekek, semacam-macam lah kan gitu kan. Kita diajari dari situ. Secara psikologis kita punya loh itu gitu. Anak muda sekarang ada fase di mana belangkon dulu, saya ngomong tadi ke Mas Hendra, waktu saya ngajarkan Nusantara Shamanic Psychotherapy, saya pakai belangkon tahun 2008, masih asing di dunia pemberdayaan diri. Asli masih asing. Tahun 2010 asing. Begitu tahun-tahun 15 sampai sekarang baru saya melihat banyak. Artinya Indonesia itu bangsa besar, Bos. Indonesia itu bukan bangsa kecil. Cuman hal-hal yang menjadi PR besar dari kita adalah menstrukturkan pemahaman. Kemudian kebiasaan mencatat atau literasi. Kemudian kebiasaan show off atau pamer. Bahasa sekarang mungkin FYP. Orang kita itu grounded. Semakin sesuatu itu dianggap penting, semakin disembunyikan. Mungkin itu tantangan. Tapi jika kita mau mencari, kita mau nguri-nguri bagaimana orang Bali melihat alam, wah lengkap. Mulai dari Tri Hitakarana, mulai dari Tri Kaya Parisuda, lengkap. Bahwa kita ini tidak lepas dari hukum pawongan, palemahan, parahyangan atau padewatan. Ada hukum ketuhanan, hukum manusia, hukum alam. Bali punya konsepnya lengkap. Jawa juga sama. Buana Alit, Buana Ageng. Dengan narasi yang berbeda. Kalau di Barat, tidak usah jauh-jauh pengalaman saya. Saat murid saya ajari, diterjemahkan dengan bahasa dia, dengan bahasa Inggris, terstruktur. Saya sendiri, wah loh. Dan kayaknya aku ngajarnya nggak gitu deh. Tapi kok jadi menarik gitu. Bumbu-bumbunya menjadi panjang gitu. Narasinya menjadi baik. Karena kebiasaan mereka mikir urut. Nah, ini PR. Kemudian jika berbicara tentang sedikit-sedikit Barat, oh enggak. Kalau kamu mengagumi Barat, berarti Timurmu belum selesai. Hukum itu. Ya kamu mengagumi Timur, pasti Baratmu belum kamu kaji. Yang saya alami. Nyatanya, tadi saya cerita, di Amerika, saya mendengar lagu Indonesia Raya dinyanyikan, nangis loh Mas. Karena ada rasa haru, rasa senang, rasa kangen, campur aduk. Tapi saat di sini, berdiri aja enggak kadang-kadang, apalagi nangis. Lah, mungkin terjadi pada diri kita kan, bagaimana melihat kebijaksanaan di setiap titik-titik yang dipahat di candi-candi itu semua dengan cerita leluhur kita. Kita tidak berani membaca naskah-naskah klasik, serat Centini, serat Gatoloco, serat Wedatama, banyak sekali. Berapa serat itu? Ilmu tentang pertanian, ilmu tentang perdukunan, lengkap. Tapi karena bahasanya bahasa Jawa kuno, nulisannya pakai bahasa Jawa, lost. Nah, bahasa Inggris, karena anak-anak sudah belajar dengan bahasa Inggris, memahaminya mudah, seakan-akan, wow, kalau kamu memahami dunia, sering terlalu saya dengar di ngaji Roso itu. Pahamilah vibrasi, energi, dan frekuensi. Orang teknik ketawa melihat itu. Saya pernah bekerja di Mercy, di Mitsubishi, waktu saya bekerja di panel listrik, kita berbicara frekuensi dan lain-lain. Tidak segampang itu. Hidup di Indonesia ini, kita hidup di bagaimana rasa, bahasa, dan logika itu bareng. Saya ulang lagi. Hidup di Indonesia ini, khususnya Jawa, bagaimana rasa, logika, dan bahasa itu bareng. Apa maksudnya? Tatanan rasa kita bertingkat. Tatanan bahasa kita bertingkat. Tatanan logika kita bertingkat. Oke. Ya kan? Mau menyebut das manusia aja udah nggak enak. Sirah,
Itu bukti bahwa peradaban kita maju. Iya, iya. Logika bahasa, Sangat detail ya bahasanya. detail sekali. Bahkan mungkin kalau ada kamus bahasa yang paling tebal sedunia, bahasa Jawa kali ya. Saya punya Mas kamus, tapi sekarang dimakan rayap. Heeh. Yang nulis orang Belanda, namanya George Mulder. Bahasa Kawi, terjemahannya bahasa Inggris. Oke. Tebalnya tuh segini, Mas. Bahasa Jawa, terjemahannya bahasa Inggris, dan jelimet sekali, komplit sekali. Ada kitab kamus bahasa Inggris, bahasa Arab terkenal Munjid, itu lebih tebal dari Munjid. Lebih tebal. Bahasa Kawi, terjemahannya bahasa Inggris. Lah, kenapa? Satu kosakata, satu hal bahasanya bertingkat. Iya. Di mana bahasa, budaya dan logika itu bertingkat. Meditasi juga begitu. Oke. Ki, kan panjenengan pernah punya pengalaman ngajar di Nusantara Samanik ya. Nggih. Bahkan dikenal sebagai gurunya para dukun gitu. Kita tahu kalau kita dengar kata dukun gitu. Yes. Image kan langsung buruk. Ilmu hitam, ilmu pelet, ilmu santet, gendam dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih fenomena itu? Pernah nggak berhadapan dengan dukun santet atau kemudian itu tuh kadang mau nggak percaya gimana di masyarakat sudah jadi kolektif belief gitu kan? Itu tuh gimana menjelaskan fenomena ini? Menarik dah. Saya luruskan dulu kata dukun. Kata dukun itu kan netral, Mas. Dukun santet serem. Dukun pijet Enggak. Ya kan? Iya. Dukun itu menjadi serem tergantung setelahnya. Dukun pijet enggak, dukun bayi Aman. dukun beranak, Aman. dukun urut kan, dukun santet, dukun selalu identik ya, tergantung maknanya. Setiap kata ini kan sendirian sebenarnya, tergantung makna setelahnya. Oke, clear ya bahasa dukun ya. Lah, di mana dalam bahasa Inggris shaman itu artinya orang yang punya pengetahuan, pemahaman dunia roh dan ke alam kalau di luar negeri. Lah, saya punya pelatihan Nusantara Shamanic Psychotherapy, ada bahasa psikoterapi saya buat bersama guru saya Pak Asep Herul Gani, seorang psikolog, sekarang dalam proses doktoral. Kami mikir setiap ketemu, beliau adalah guru hipnoterapi saya, kami mikir setiap ketemu, tidak ada yang kurang di Indonesia ini. Dunia terapi, hipnoterapi, psikoterapi. Tetapi dengan kemasannya kita sudah terlanjur dicap. Oh ini aliran hitam, ini hitam, ini putih, ini psikologi, ini dukun, ini modern, ini klasik. Ini kan klasifikasi saja. Tapi kalau kita mau pelajari, bagaimana orang-orang di Hawaii membuat Ho'oponopono itu menjadi wow. Padahal sama loh dengan dunia yang kita lakukan. Santet. Jika santet itu tidak ada, berarti sama dengan tidak percaya pada ilmu vibrasi. Karena santet itu mengulang-ulang satu aktivitas dan bacaan dan ritual tertentu. Seperti amit-amit saya katakan, goblok. Kamu merasa enak nggak? Enggak. Percaya nggak bahwa semuanya ini nyambung? Terhubung ya. Terhubung ya. Saat ada orang yang melakukan di rumahku atau di rumahmu atau di orang lain, 40 orang ngomong karo nusuk-nusuk benda, goblok. Kira-kira kamu ngerasa nggak? Kira-kira loh. Nek gak ngerasa karena tak jajal gitu. Itu sama dengan begini, Mas. Saya kadang-kadang sebel ya, sampai saya buat status tuh. Mulai sekarang hati-hati berdoa dengan kata-kata semoga. Karena itu tidak membuat kamu jelas, kamu tidak yakin. Hei, kata semoga digunakan untuk apa? Gitu. Kalau kamu nggak percaya, saya ngomong begini amit-amit. Semoga kamu mati, sekeluargamu nggak sukses, anak. Jangan begitu loh. Katanya nggak ngefek kata semoga. Begitu aku ngomong, semoga kamu mati, bisnismu nggak lancar, kamu mati ketabrak. Jangan dong lah. Kenapa kamu takut? Berarti kata semoga berguna dong. Paham ya? Nah, kembali ke tadi. Kalau kita percaya ilmu energi, ilmu vibrasi, ilmu getaran, ilmu sebab akibat, ilmu fokus, ilmu frekuensi, santet itu ya begitu. Saya meneliti banyak macam-macam. Satu contoh. Amit-amit, simpel aja ya. Ada satu waktu di mana teman saya kehilangan motor, Mas. Motor itu tiba-tiba hilang dalam rumah. Ada orang yang dicurigai. Tapi kita nggak berani karena nggak punya bukti. Kita melakukan uji coba nyantet versi saya, ya kan?
Apa yang saya lakukan? Saya ngambil mengkudu, tahu mengkudu? Pace. Pace. Itu. Pace itu kan ada titik-titiknya, teman. Betul. Oke. Jadi kita ngomong bahasa tertentu yang konotasinya negatif, setiap titik itu nusuk paku. Ces. 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 Dari jam 10 sampai jam 3 subuh. Habis itu, pace itu kita bungkus pakai kain kafan, pakai minyak lah, secara ritual lah gitu kan. Saya taruh di tanah, saya kubur, terus di atasnya kami buat perapian sampai siang. Tujuannya adalah supaya terjadi seperti yang kita omongkan. Benar, Mas? Tiba-tiba di desa tertentu, orangnya jatuh sakit seperti yang kita omongkan. Salah satu yang pernah saya lakukan. Masuk akal nggak kira-kira yang lakukan itu? Iya. Jadi ada titik pace, setiap orang nusuk, muter sampai berapa kali, dibungkus, taruh. Nah, dengan kacamata mereka yang katanya belajar kuantum, saya nggak belajar gitu, tapi menggunakan hukum wajar aja. Jika memang kata-kata itu ada dampaknya, berarti kan ninggal tuh. Yes. Nafsunya ninggal, emosinya ninggal, karpe ninggal. Terus satu lagi, ada hukum alam yang kami lakukan. Pace ini ditaruh di bawah perapian yang membara dengan tujuan panasnya ini, panasnya itu, panasnya. Izin pause sejenak. Tapi kan di satu sisi Ki Nuryanto juga pernah berhadapan dengan beberapa dukun santet dan kemudian pernah mengatakan kalau memang ada yang bisa nyantet saya di sini gitu ya. Kalau bisa silakan, tapi kalau nggak bisa tak gasai langsung ya. Pernah. Nah, itu pernah kan saya melakukan itu. Paradoks. Kenapa bisa begitu? Lah, semua hal itu kan ada prosesnya, Mas. Ingat kata-kata saya tadi, 2 menit, 3 menit, buat saya geledak dengan santet. Santet itu ada prosesnya, Mas. Itu kan tadi kan, ini semalaman, Mas. Saya makanya, termasuk kesurupan, saya berani sekali tuh. Pernah saya di Malang, ada anak kesurupan. Saya habis latihan di Unisma tuh. Guru, ada orang kesurupan. Datanglah teman saya dari Dompu, NTT. Gitu. Terus tiba dituding gini, apa kamu ikut-ikutan? Kamu nggak akan bisa bantu karena ini kerasukan dari jin 3 kerajaan. Saya langsung mikir gini, Mas. Kalau satu kerajaan 1000 berarti 3000 jin gitu kan. Wih, bahaya juga gitu. Tapi logika saya main. Saya baru-barusan ini, baru sekitar tahun 2017-an gitu. Saya habis latihan capek-capek, keringetan, badan masih keras gitu kan. Masuklah saya, ditunjuk saya anak kecil. Oke, kalau kamu kesurupan, 2 detik masuk ke aku. Kalau memang jinmu sakti. Kalau enggak, kamu tak gebuki sak kemengmu gitu. 1, 2, 3 enggak masuk, Mas. Aku pegang rambutnya, aku pukuli, aku injak lehernya. Begitu ku tarik gini, ampun Mas. Loh. Oh, kamu enggak kesurupan berarti, saya bilang. Oh, ini saya tanya, dia sedang ujian. Sedang mencari. Di kesurupan ada istilah coping behavior. Dia mengcopy behavior tertentu, orang sakti tertentu, sehingga dapat pemakluman dari orang tuanya untuk layak dia tidak belajar. Kira-kira begitu. Tapi yang menarik begini loh, Mas. Pernah nggak orang kesurupan water? Opo cedol, opo lele gitu. Mesti kesurupan kok macan gitu kan. Prabu Siliwangi, Nah, namanya coping behavior, berarti kan ada data yang mau dia copy. Kok ya gelem mengcopy datane lele apa water? Enggak. Nah, terus kembali ke tadi. Kenapa saya berani 5 menit nggak bisa nyantet aku tak antemi gitu? Ada proses, Man. Karena saya tahu prosesnya. Nggak secepat itu. Artinya kan percaya karena ada proses. Yes. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau si objek atau calon korban itu dia tidak memiliki sebuah data bahwa santet itu memang benar-benar real. Contoh, sekarang yang jadi common enemy misalnya adalah Netanyahu atau Donald Trump misalnya. Nah, kenapa nggak diproses sedemikian rupa gitu ya? Ikatan dukun seluruh Indonesia bersatu misalnya. Nah, itu tuh gimana penjelasannya? Menarik tuh pertanyaan Tabi. Itu beberapa kali juga ditanyakan ke saya. Gini, sebagai praktisi, saya bukan praktisi santet, saya juga pernah belajar lah ya. Sebagai praktisi ilmu apapun, kita kan paham bahwa waktu itu ada, Mas, ya kan? Ini kan perlu dipahami juga. Kan gini gitu loh.
apakah santet itu hanya bekerja pada orang yang percaya? Enggak juga sebenarnya gitu. Tapi seberapa yakin yang mengerjakan ini bahwa santetnya akan mempan gitu. Paham nggak ya? Tadi yang nusuk-nusuk ini seberapa yakin bahwa ini akan berlaku, itu cuma tantangannya gitu. Kenapa dulu Belanda tidak disantet gitu kan? Mereka tidak punya keyakinan sebesar itu mungkin karena sudah takut, sudah panik. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa Donald Trump tidak disantet gitu kan? Seberapa yakin orang-orang yang merasa punya santet itu melakukan itu? Tantangannya di situ. Padahal santet ini kan alami gitu. Ada orang berkumpul seperti istighosah. Ya. Bahasa baiknya begini. Jika tidak salah, ada satu waktu di mana Resi Mahesh Yogi pernah melakukan sebuah riset bersama John Lennon di Amerika sana untuk mengajak 10% satu penduduk di Amerika untuk meditasi. Ya. Tujuannya adalah 10% meditasi, 10 kejahatan turun. Ternyata terjadi. Tapi itu kan santet putih ibaratnya kan. Iya. Itu meleram emosi yang meledak-ledak itu, diajak fokus meditasi cinta kasih, kejahatan turun loh, Mas. Lah, Oke. oke, itu real itu. Nah, kemudian kita Indonesia punya tuh istighosah. Nah, pertanyaannya seberapa mengkerucut, peka, fokus, kuat, padat energi orang yang mau nyatet ini bahwa dia kan tidak yakin aku. Lah ini tantangannya di sini. Oh, oke. Bukan tentang objeknya. Santet itu nothing tulus tentang objek. Ini hampir sama waktu dulu aku SMP, karena aku dulu gila sama yang namanya amalan-amalan. Ya. Teko aku enggak, aku mesti ngerti. Nah, Kalau saya punya ratusan itu dan iya. hafal.